di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara dengan saya Igda Yunifrida dan rekan saya Bribtu Genis Purbana. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat dekat dan sangat memang ini ya Bu, mengetahui semua bidang mengenai pariwisata khususnya yang ada di Sumatera Utara. Kita langsung saja kepada Bapak Dir Pamofit Polda Sumatera Utara, Bapak Kombes Pol Oka Putra SIK. Halo Bapak. Pagi. Ini Sehat Pak? Sehat. Ini banyak pertanyaan yang nge-DM ya Polda akun Polda Sumatera Utara terkait Danau Toba ya. Danau Toba menjadi pariwisata super prioritas karena memang sudah kita ketahui bahwa Danau Toba sudah dijadikan menjadi pariwisata super prioritas nih Pak. Nah kita mungkin akan nanya-nanya mengenai peran Polda Sumut sendiri dan lain sebagainya. Apakah kendalanya atau apakah ya kan? Nah langsung aja nih pertanyaan pertama. Bagaimana sih Pak peran Polri khususnya Polda Sumatera Utara dalam mendukung Danau Toba menjadi pariwisata super prioritas? Oke, baik, terima kasih. Kalau kita mau lihat apa sih peran Polri dalam destinasi super prioritas Danau Toba, kita lihat dulu ke belakang bahwa destinasi super prioritas Danau Toba ini adalah program pemerintah. Di mana di situ disampaikan bahwa bagaimana concern pemerintah untuk meningkatkan potensi wisata Danau Toba yang ada saat ini untuk menjadi lebih baik, lebih bagus. Sehingga di sini peran Polda Sumatera Utara itu sangat besar. Sebagai contohnya bahwa Polda Sumatera Utara saat ini dengan program prioritas Bapak Kapolda ini sudah melakukan berbagai macam langkah hal. Baik itu dalam pengamanan pembangunan infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sedang dilaksanakan di destinasi super prioritas Danau Toba. Intinya apa? Intinya adalah agar apa yang sedang saat ini dilaksanakan oleh pemerintah yang menjadi program prioritas nasional itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tepat pada waktunya. Itu dia yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara. Berarti mengawal ya Pak? Iya, betul. Lebih tepatnya mengawal supaya yang sudah terprogram itu berjalan sebagaimana mestinya. Iya, betul. Nah, lanjutin guys. Nih Pak, Polda Sumut sendiri kan memang sangat mendukung, mengawal dan memang memberikan perhatian khusus lah Pak pastinya untuk Danau Toba sebagai pariwisata super prioritas. Nah selain itu apa saja sih Pak yang langkah-langkah yang diambil Polda Sumatera Utara selain daripada mengawal tadi itu? Baik, langkah strategis yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara saat ini yang dilakukan oleh Bapak Kapolda terutama. Yang pertama itu adalah mengukuhkan 8 satuan pengamanan objek vital di 8 wilayah kabupaten di seputaran Danau Toba. Nah, mengapa? Karena memang program prioritas dari Danau Toba sehingga Bapak Kapolda concern dengan mengukuhkan. Harapan beliau adalah dengan adanya satuan Pamofit yang ada di 8 destinasi di 8 wilayah kabupaten tersebut itu akan mendukung program pariwisata yang ada di sekitaran Danau Toba. Karena kita harus lihat juga pada platform daripada pemerintah, bagaimana pemerintah mengangkat Danau Toba ini sebagai pariwisata super prioritas, sehingga di 8 kabupaten tersebut Pak Kapolda langsung mengukuhkan satuan Pamofit Polres yang ada 8 kabupaten dan langsung dengan personilnya. Tujuannya apa? Untuk mengamankan objek-objek wisata yang berada di 8 kabupaten ini yang sifatnya mendukung pelaksanaan kegiatan pariwisata super prioritas Danau Toba. Kemudian juga banyak hal lain yang dilakukan oleh Bapak Kapolda, seperti halnya kemudian pelatihan bahasa Inggris yang saat ini sedang dilaksanakan oleh satuan Pamofit yang langsung diberikan kepada Pak Kapolda, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan polisi pariwisata nantinya sehingga dalam pelaksanaan tugasnya itu akan lebih baik lagi. Baik, berarti ada pelatihan khusus bahasa Inggris ya Pak? Ada. Jadi kalau turis-turis yang ke sana nggak bahasa Batak aja ya Pak? Nah, itu dia betul. Bahasa Inggrisnya juga harus lancar kan, orang luar kan
pasti dengan bahasa Inggris. Itu juga apa ya? Kalau bisa kita bilang kemampuan polisi pariwisata ya memang sudah sepantasnya bisa menggunakan bahasa Inggris ya Bapak. Karena kita harapkan ini turis-turis dari luar negeri lah ibaratnya seperti itu ya Bapak. Dan kita memang harus bisa mengedepankan polisi-polisi yang jago bahasa Inggris nih. Mungkin polisi ada nih yang yang mungkin memiliki kemampuan bahasa Inggris boleh nggak sih Pak? Misalnya kayak boleh bergabung lagi gitu. Oh bisa, sangat bisa, sangat bisa. Karena kita karena kan banyak bakat-bakat yang mungkin masih belum kita ketahui ya Pak sampai saat ini. Mungkin dari Polres yang lainnya. Pak Mufid membuka kesempatan untuk seluas-luasnya untuk bergabung ya Pak. Jadi nanti Direktorat Pamofid akan membuka kesempatan, termasuk juga Bapak Kapolda kemarin menyampaikan pada saat beliau itu bertemu dengan RCMP Royal Canadian Mounted Police, ada tawaran studi banding. Jadi dari RCMP Kanada itu menyampaikan kepada Bapak Kapolda penawaran studi banding untuk mengirimkan polisi pariwisata Polda Sumut ke Kanada. Untuk melihat bagaimana pengelolaan destinasi wisata di Kanada. Ini adalah suatu hal yang positif sekali. Hal yang positif yang merupakan terobosan dari beliau Bapak Kapolda untuk meningkatkan kapasitas. Jadi selain bahasa Inggris juga beliau juga menyampaikan seperti itu. Harapannya polisi-polisi pariwisata yang ada di Polda Sumut ini, yang ada di bawah Direktorat Pamofid khususnya Subdit Pariwisata itu memang betul-betul polisi pariwisata yang memiliki kapasitas yang bisa dibanggakan. Betul. Jadi ada lagi lowongannya untuk studi banding ya Pak. Studi banding ke Kanada. Betul. Jadi para adik-adik atau polisi di luar sana yang berminat untuk studi banding mungkin bisa untuk menghubungi Pamofid. Tapi ada tes-tesnya pasti ada dong. Untuk pengen keluar nggak bisa ya, harus minimal harus ada sertifikat IELTS-nya ya Pak. Betul. Nah lanjut lagi nih Indis, tadi kan Bapak menyampaikan ada terbentuknya polisi pariwisata. Itu kan terobosan dari Pamofid sendiri ya kan Pak. Selain itu ada nggak sih Pak terobosan yang lain untuk membantu pemerintah Danau Toba menjadi pariwisata yang mendunia selain polisi pariwisata itu Pak? Jadi gini, kalau mau dikatakan terobosan-terobosan kreatif yang dilaksanakan, sebenarnya dari Direktorat Pamofid khususnya Subdit Wisata ini telah melakukan ada beberapa terobosan yang dilakukan. Jadi yang utama sekali yang dilaksanakan adalah bagaimana kita melakukan komunikasi kepada para pengelola destinasi wisata, kemudian juga membuka komunikasi dengan para pengelola UMKM dan masyarakat, dan juga kepada turis-turis yang datang ke destinasi wisata. Harapannya apa? Harapannya adalah polisi pariwisata itu betul-betul sebagai polisi yang dapat memberikan pelayanan terbaik baik kepada para pelaku usaha wisata dan juga kepada para pengunjung. Kalau dikatakan terobosan kreatif saat ini dari dari Subdit Wisata ini telah menempatkan beberapa polisi-polisi pariwisata di tempat-tempat yang memang banyak pengunjung wisata dengan tidak menggunakan seragam dinas. Jadi jangan heran nanti polisi-polisi pariwisata itu tidak lagi menggunakan baju dinas, tapi mereka akan menggunakan baju-baju yang memang sifatnya itu gimana ya, kalau mau dikatakan itu kekinian. Jadi mereka hanya menggunakan t-shirt, kemudian juga ada yang menggunakan yang menggunakan sepeda nantinya, kemudian ada yang menggunakan juga Segway. Jadi kehadiran polisi pariwisata itu memang betul-betul nyaman. Jadi sosoknya tidak lagi menggunakan polisi uniform, tapi menggunakan seragam dinas pariwisata yang baru. Gitu ya. Mengedepankan confirm ya Pak kepada masyarakat. Jadi ibaratnya lebih menyatu dengan masyarakat ya tujuannya. Nah ini menarik nih Pak, polisi pariwisata ada di daerah pariwisata seperti Danau Toba dan pasti memiliki sinkron dengan pemerintah, begitu Bapak. Nah
kita tadi sudah ke masyarakatnya. Nah, untuk Polda Sumut sendiri nih Pak, di Pamovit khususnya gitu, ada nggak sih Pak obrolan-obrolan dengan pemerintah nih, gimana nih kita buat biar Danau Toba ini bisa jauh lebih baik dari sebelumnya, bisa menjadi mendunia juga seperti apa yang diharapkan pemerintah gitu. Ada nggak sih Pak? Oke, baik. Jadi begini, kalau kita melihat pariwisata ini kan sebuah industri ya, di mana industri pariwisata ini melibatkan tidak hanya kepolisian. Mendasari hal tersebut, maka apa sih kegiatan yang dilaksanakan oleh pariwisata berkenaan dengan stakeholder? Ada satu program yang akan kita laksanakan nantinya yang kita sebut dengan bergerak bersama. Apa itu bergerak bersama? Kita akan melaksanakan kegiatan patroli, kemudian kegiatan-kegiatan lain. Itu tidak hanya polisi pariwisata saja, tetapi kita akan menggandeng dinas pariwisata. Harapannya apa? Dengan adanya patroli yang bersama ini, kita bergerak bersama ini, kita akan dapat menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada di destinasi pariwisata. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan perbaikan, kemudian permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi oleh masyarakat maupun oleh para wisatawan. Nah, sehingga nanti dengan adanya patroli bersama, bergerak bersama ini, hal-hal yang tadinya menjadi suatu permasalahan yang tidak ada penyelesaiannya, diharapkan dengan kegiatan ini bisa langsung mampu diselesaikan, karena patroli ini dilaksanakan oleh beberapa stakeholder yang memang terkait dengan pariwisata. Baik, berarti tidak polisi ya, pada saat patroli ada juga dari pemerintah ya. Jadi kalau bisa ditemui satu dan lain hal, ya mudah-mudahan bisa langsung terpecahkan di situ. Dan di sini memang Polri nggak bisa bergerak sendiri ya Betul. Pak. Memang harus ada stakeholder dan pemerintahnya langsung. Nah, untuk dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nih Pak, gimana sih Pak pembicaraannya Polri sendiri mengenai mungkin kalau tidak salah sebentar lagi juga akan ada event ya Pak, event internasional yang akan diadakan di Danau Toba juga nih Bu. Nah, ada nggak sih Pak pembicaraan khusus kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Baik. Dengan Kementerian Pariwisata dan Kreatif itu banyak hal yang sudah kita diskusikan. Kalau untuk di Medan sendiri, mitra kami ini kan Poltekpar. Betul. Politeknik dan pariwisata. Jadi banyak hal yang kita diskusikan terkait dengan bagaimana pengembangan dan pembinaan destinasi wisata. Salah satu wujudnya itu adalah tahun lalu mereka memberikan beasiswa pada kita untuk pelatihan bahasa Inggris, dan kedepannya nanti akan kita lakukan juga kerjasama tentang bagaimana melakukan suatu kursus public speaking. Nah, jadi itulah kerjasama yang real yang kita laksanakan dengan Kemenparekraf, terutama juga di sini dengan partner kami dari Poltekpar untuk meningkatkan kapasitas daripada personil pengamanan wisata. Dengan hal-hal yang lain, banyak hal yang kita diskusikan, terutama dengan mitra juga yang ada di Dinas Pariwisata Provinsi maupun Kabupaten. Nah, itu kita juga melaksanakan koordinasi cukup baik terkait dengan event-event yang akan diselenggarakan ini, apa saja yang perlu dilaksanakan, kemudian pembenahan-pembenahannya seperti apa, kemudian komunikasi dengan para pelaku industri pariwisata itu juga sering kita diskusikan bersama untuk kita dapat memecahkan permasalahan ini secara bersama-sama. Mungkin itu udah banyak ya. Iya betul. Ternyata memang pemerintah, baik dari pemerintah Polri dan juga di kementeriannya memang sangat serius ya Pak untuk memajukan Danau Toba ini menjadi mendunia. Nah, saya kepo nih Bu, sedikit. Banyak juga nggak menurut Bapak nih sebagai direktur lah ibaratnya memang bergerak di bidang pariwisata nih Pak, apakah suatu saat nanti Danau Toba ini bisa seperti harapan Bali gitu, bisa nggak sih Pak gitu, atau ada kendala-kendala nih mungkin Pak, atau bagaimana? Bapaknya udah senyum nih, bisa nggak sih menurut Bapak? Bisa. Kita harus optimis untuk bisa. Karena dengan optimis maka akan terbuka berbagai macam jalan. Kalaupun sekarang kita lihat ada berbagai macam permasalahan, yakinlah bahwa permasalahan itu akan bisa kita selesaikan. Optimis karena apa? Danau Toba memiliki potensi yang sangat besar
baik dari wisata alam, wisata kuliner maupun wisata-wisata yang lainnya. Bisa seperti Bali, sangat bisa. Nah, ini adalah menjadi sebuah tantangan untuk seluruh stakeholder. Bagaimana mewujudkan Danau Toba destinasi super prioritas Danau Toba seperti Bali. Nah, ini juga menjadi tantangan juga untuk masyarakat. Bagaimana kita menyikapi ini untuk bisa mewujudkan Danau Toba yang betul-betul sebagai destinasi super prioritas yang membumi, kalau saya bilang itu. Saya yakin optimis, karena dengan optimis maka semuanya akan bisa kita laksanakan dengan maksimal. Ya, pasti berproses ya Pasti Pak. berproses. Pasti berproses. Bali juga nggak ucuk-ucuk Langsung tiba-tiba wisata mendunia Betul. seperti itu ya. Pasti harus ada harapan dan optimis ya Pak ya, segala Ada sesuatu proses, tidak iya. yang mustahil. Nah, pertanyaan Tapi selanjutnya nih. tapi Apa tuh? ternyata gimana nih Pak? Dapat apa nih? Danau Toba mendapatkan Kartu kuning. Nah, itu gimana sih Pak tanggapannya Pak? Baik, gini, penilaian kartu kuning itu kalau menurut saya itu adalah sebagai pemicu untuk bagaimana kita menjadi lebih baik. Ini adalah merupakan suatu permasalahan, kalau kita katakan sebagai permasalahan penilaian. Tapi kita jangan pesimis dengan nilai ini. Nah, justru dengan nilai ini akan menjadi penyemangat buat kita, bahwa kita harus bisa menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik untuk bagaimana caranya supaya ke depan itu apa yang menjadi penilaian kartu kuning akan kita hilangkan. Jadi ini adalah pemicu untuk seluruh stakeholder. Tantangan yang harus kita jawab dengan suatu perbuatan positif dan harus dengan semangat untuk kita bisa bagaimana supaya kartu kuning ini tidak ada lagi untuk Danau Toba. disclaimer nih Bu, Apa tuh? kartu kuningnya bukan dari wasit ya, Iya. tapi dari UNESCO. Tapi itu tidak menjadi halangan yang berarti ya Pak. Itu menjadi pemacu supaya kita lebih baik lagi ke depan dan terus berbuat baik lagi. Ya, kita sama-sama yakin bahwa Danau Toba akan Mendunia ya. Mendunia. dan Harus. menjadi Harus. pariwisatanya super prioritas untuk Indonesia lah, khususnya Ya, Sumatera Sumatera Utara. Utara. Nah, satu lagi nih Bu. Apa tuh? Dua lagi juga nggak apa-apa. Satu lagi aja. Satu Habis itu lagi. kita closing statement nih, Pak. Baik. Karena saya agak kepo nih, Bu. Sampai saat ini nih, Pak, sebagai Bapak yang memang bergerak di bidang pariwisata, nih, Pak. Apa sih Pak kendala-kendala yang dialami turis, baik yang lokal maupun yang internasional? Apa yang kendala yang mereka alami ketika mereka berkunjung ke Danau Toba? Nah, pasti Bapak sudah mendengar nih dari begini Danau Toba begini gitu. Apa sih Pak kendalanya sampai saat ini? Jadi begini, kalau kita bilang kendala di era saat ini itu gampang sekali untuk kita bisa mengetahui kendala-kendala tersebut. Karena apa? Banyak sekali netizen-netizen di media-media itu yang menyampaikan pengalaman yang mereka pada saat mereka berkunjung ke Danau Toba. Ya, memang kita tidak bisa untuk kemudian menyampaikan bahwa tidak ada permasalahan. Permasalahan itu masih ada. Nah, kalaupun secara umum dapat saya sampaikan di sini dari berbagai media atau berbagai data yang ada di yang saya baca, rata-rata adalah pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan yang dialami oleh para wisatawan. Contohnya misalkan pungli, kemudian juga inconvenience dari ketidaknyamanannya itu mungkin dari hospitality-nya, kemudian juga dari faktor-faktor lainnya. Ya, kalaupun kita kembali lagi tentang bagaimana sih menciptakan suatu destinasi wisata itu yang dapat berjalan dengan baik. Syarat utamanya itu kan adalah sustainable visit tourism. Jadi kunjungan wisatawan yang berkelanjutan. Betul. Nah, untuk bisa terwujudnya sustainable visit tourism itu kan harus ada 3 hal yang tercapai. Mulai dari secure, kemudian security, and comfort. Aman, nyaman. Itulah menciptakan orang itu betah. Nah, inilah yang menjadi sebuah tantangan. Kalau kita lihat permasalahan yang ada, nah
ini tantangan untuk kita semuanya. Betul. Jangan sampai kemudian ini menjadi suatu hal yang menghalangi perkembangan potensi wisata Danau Toba. Jadi kalau dilihat permasalahannya itu tadi, kalau kita buka baik itu di Google maupun di media-media yang lain, itu banyak sekali memang komplain dari berbagai wisatawan yang pernah berkunjung ke Danau Toba. Jadi itulah yang harus kita sikapi. Gitu, Dis. Berarti kita Balik sudah lagi ketemu nih persoalannya. Persoalannya. Tinggal bagaimana kita Ya. kita stakeholder terkait dan Polri, kementerian baik dari pemerintah juga mencari solusi keluar dari permasalahan tersebut ya. Pasti namanya pungli ya Pak, pasti Ya. itu mengganggu kenyamanan Betul. sekali gitu. Tidak Betul. hanya apalagi kita yang lokal saja, kalau ke Danau Toba ada banyak yang seperti itu tidak nyaman, konon lagi yang Orang luar. dari apa Turis turis ya, internasional turis. gitu. Mungkin Bapak mungkin ada closing statement nih Ya, Pak. betul. Baik, jadi Harapan Atau atau pesan. pesan gitu kepada masyarakat. Silakan Mungkin Bapak. di Kamera kamera 3 Pak. baik, jadi kalau closing statement saya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda kemarin, bahwa suatu objek wisata yang berkelanjutan itu 3 hal tadi itu yang harus dilaksanakan. Bapak Kapolda menyampaikan bahwa mengapa orang itu kemudian sering berkunjung ke suatu destinasi, contohnya negara luar ya, kan di Jepang. Barang hilang aja bisa ketemu, barang ketinggalannya bisa ketemu. Itu yang menciptakan orang itu merasa bahwa saya datang ke sana itu aman, nyaman. Brands yang sudah terbentuk ini itu kemudian disampaikan kepada orang lainnya, baik melalui media maupun obrolan biasa. Ini akan membuat destinasi wisata tersebut itu akan semakin terkenal. Nah, apabila brands itu sudah terbentuk, maka akan berbondong-bondong orang itu datang ke destinasi tersebut. Nah, mendasari ini closing statement saya, ayo kita bergerak bersama. Bergerak bersama pemerintah, masyarakat, dan seluruh aparatur yang terlibat di sini. Bagaimana mewujudkan destinasi pariwisata super prioritas yang membumi. Yang membumi bagaimana? Wisatawan datang aman, nyaman, baik dari masalah keamanan maupun hal-hal yang lainnya. Nah, sehingga nanti ke depannya destinasi wisata pariwisata super prioritas Danau Toba ini akan menjadi mendunia. Itulah yang akan kita harapkan bersama. Terima kasih. Luar biasa. Harapannya ya. Iya. Semoga menjadi destinasi yang mendunia ya. Infrastruktur memang dibutuhkan. Betul. Pariwisatanya sudah cantik, Danau Tobanya sudah indah. Betul. Tinggal bagaimana orang-orang dan bagaimana mengelola Betul. menjadi Danau Toba yang mendunia, membumi kalau kata Membumi, Bapak. ya. Terima kasih Terima kasih, Bapak Bapak. Sudah Sama-sama. berkenan hadir. sudah berkenan dan membagikan ilmu ya. Ya pastinya. Nah, kawan Uma, sekian podcast kita pada hari ini. Saya Ibda Yeni Frida beserta rekan saya Bribtu Gendis Purba. beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.